Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Gue akan ngomongin sesuatu yang creepy again, spooky again, the top 5. So, as you can see like kayak di judul, 5 film horor yang memakan korban jiwa. Yes, that's what I'm going to talk about. And by the way guys, gue pakai baju, wah, boom. And by the way, lu lihat deh, ada falaknya anjir. Wah, keren banget gak sih? Terus ada si Lorraine Warren-nya anjas. Oke, woo. Stop playing around, Mar. Ini hal yang serius. Before this video starts, I'll be appreciated if you click that like and subscribe button first. Okay. So here's 5 film horor yang memakan korban jiwa atau tumbal. Let's go. Film pertama, Poltergeist. Poltergeist yang tahun 1982. Yap, trilogi tahun 80-an ini cukup terkenal banget. Oke, gue kasih tahu cerita singkatnya dulu. Film ini tuh tentang apa? Poltergeist ini ya, sampai 1, 2, 3. Poltergeist adalah film dimana ada nih keluarga baru yang memutuskan untuk pengen pindah rumah baru. Tetapi ketika dia pindah ke rumah baru tersebut, ternyata rumah ini ada kejadian mistisnya. Jadi kayak ada hantunya, of course. Ada paranormal activity-nya. Di balik kesuksesan film ini, itu ada sesuatu yang membutuhkan bayaran yang besar dan berat, yaitu adalah tumbal seseorang. Dan by the way guys, film ini sudah memakan 4 orang, 4 korban, 4 nyawa, dan 4 orang tersebut adalah 4 aktor dari film Poltergeist. Mereka meninggal pada saat pembuatan film dan sesudah film dirilis. Plus lagi ada stuntman yang meninggal. 4 orang yang meninggal itu termasuk Heather O'Rourke. Heather O'Rourke. Anyway, dia berperan menjadi Carol Ann Freeling. Kalau dalam film Poltergeist itu, Carol Ann Freeling itu adalah karakter utamanya guys. Salah satu karakter utamanya lah at least. Dia itu yang anak kecilnya itu yang ngomong di TV lah. And she is the icon, okay? Si Carol Ann Freeling. Ketika syuting film Poltergeist ketiga, Carol Ann Frank tiba-tiba mengalami serangan jantung. Umur 13 tahun loh guys. Dia kena serangan jantung yang disebabkan oleh shock septic, kalau nggak salah ya. Jadi dia punya serangan jantung tuh gara-gara shock septic yang ada stenosis usus gitulah pokoknya. And she passed away pada 1 Februari 1988. Orang yang kedua meninggal dalam film Poltergeist ini adalah Dominic Dunne. Dominic Dunne adalah aktris yang menjadi kakaknya Carol Ann Frank. Di filmnya dia namanya Dana Ann Frank lagi, astaga, Carol Ann Freeling, dan dia namanya adalah Dana Freeling. Si aktris sang kakak ini bertemu dengan kematian yang sangat tragis. Pada tahun 1982, Dominic Dunne itu mempunyai pasangan, yaitu bernama John Sweeney. Seingat gue, John Sweeney. Nah, pada saat itu si Dominic itu memutuskan untuk berpisah sama John. Pada November tahun tersebut, John mengetuk pintu si Dominic. Dia pas lagi dibuka pintunya, dia tuh mohon-mohon, aduh please dong Dominic, gue minta balikan lah. Biasalah tipikal cowok kalau misalnya udah nyesel diputusin or whatever happened. Dominic bilang no, menolak. Ketika Dominic menolak, John mencekik leher Dominic sampai tidak nyadar dan meninggalkan jasad tubuhnya di rumah Dominic. Ketika polisi found out, si John ini dimasuki penjara selama 6,5 tahun. Tetapi 3 tahun 7 bulan kemudian dia malah free. Dan sampai sekarang gak ada yang tahu siapa yang nge-freein dia. A lawyer, someone else's, yang pokoknya hasilnya itu dia gak guilty. That is weird. Selanjutnya adalah Kane. Kane adalah aktor di Poltergeist yang menjadi preacher sang iblis. Pokoknya dia devil's preacher lah. Ketika film Poltergeist kedua dirilis, setelah itu sehari sesudah itu dirilis, dia meninggal karena adanya kanker perut yang udah lama dan the family just found out itu baruan aja. Next adalah Will Sampson. Will Sampson adalah salah satu aktor di Poltergeist yang menjadi pokoknya nama karakternya adalah Taylor. Dia tuh Taylor si yang Native American itu loh. Kalau misalnya gue ada fotonya, I'm gonna put it here. Ia meninggal ketika lagi transplant paru-paru. Dan itu abis ngerilis film Poltergeist. Baru banget, sama percis kayak si Kane. Dan yang paling serem ini, semua cast Poltergeist pun tahu kalau misalnya pas lagi bikin scene, salah satu scene di Poltergeist, si Will kerasukan
dan kru member itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, pendeta pun juga udah kayak give up dan meninggalkan semua kru and cast jadi trauma. Lu bayangin dia lagi syuting terus tiba-tiba dia bener-bener dirasukin setan. Anjir. Film kedua adalah The Omen. The Omen yang 1976. Yap, yang pasti di tahun 70-an ya. So, ini quick story about the movie aja. The Omen itu adalah film dimana lahirnya anak Dajjal. I'm serious. Jadi ini tentang anak setan ini. So, let's just say Lucifer, sang iblis itu membuahkan seorang anak tapi dalam bentuk manusia yang benar-benar jalan di permukaan bumi ini dan ya do a lot of bad things in this earth. That's what he is, The Omen. Meski film ini sangat creepy dan ambience-nya kayak feel about satanic stuff-nya itu ke-feel banget. Kalau kalian belum nonton ya jujur aja, I've watched it for I don't know a bazillion times, dari The Omen yang zaman dulu sampai yang The Omen yang paling recent. Emang for some reason ini film ini berasa banget ada subliminal message-nya and satanic things-nya itu benar-benar berasa lah. It's not about serem ya, jurik atau apa. It's not the jurik. Actually nggak ada jurik juga. Maksudnya it's iblis gitu loh. Feel-nya beda guys. Beneran sama gue. Lo if you wanna watch The Omen, well go ahead. Tapi lu juga, in my experience, lu kalau nonton The Omen mesti nyadar deh, ngerti gak sih maksud gue? Jadi you mesti sane dan lo mesti mikir it's just a movie, jangan terlalu ngedalamin banget because something happened with my friend pas lagi nonton The Omen, and well that's not the story yang gak perlu gue ceritain lah. Nah, pembuatan film The Omen ini tuh banyak banget kejadian yang aneh. Direktur film ini juga berasa, oh ini this is the devil's work, ini benar-benar kerjaannya si iblis nih. Here are the stories about behind the scene of the movie Omen. Pertama adalah pada tahun 1975 75, 76 2 bulan sebelum film ini diproduksi, dibuat, aktor utamanya di Omen yang bernama Gregory Peck. So, Gregory Peck ini tuh mempunyai anak laki-laki, and suddenly 2 bulan sebelum pembuatan film ini, anaknya Gregory Peck yang gak ada sama sekali background depression, stress, and stuff, anxiety. Gue denger sesuatu, gue jadi parno. Anaknya Gregory Peck memutuskan untuk bunuh dirinya sendiri dengan pistol. Lalu ketika Gregory naik pesawat ke tempat syuting, syutingnya The Omen, dia itu naik pesawat dari London. And you know what happened? Pesawat Gregory Peck itu kesambar petir dan menghasilkan plane crash. Yep. Next adalah John Richardson di bagian special effect consultant di film The Omen. And you know what happened to him? Ketika The Omen itu baru dirilis, dia mengalami car crash and he passed away. Dia meninggal dunia. Next adalah executive produsernya film The Omen yang bernama Mace Newfield. Ya. Dia pas lagi on the way ke LA, pesawatnya kena petir, woi. Sama kayak George Peck anjir. Pesawatnya kena petir lagi. 2 orang yang berhubungan dengan film The Omen ini, pesawatnya pas lagi on the way mau syuting ke tempat lokasi syuting, pesawatnya kesambar petir anjir. Si Mace Newfield itu, yes, dia survive, selamat dari plane crash-nya dia itu. But that's not it. The devil works harder. Ketika dia nyampe ke LA, ya udahlah dia istirahat di hotel. And by the way, hotelnya itu yang dia nginepin adalah Hotel Hilton. Ketika dia lagi tidur, ada teroris bom di dalam hotel itu. Dia hampir nggak selamat because the bomb itu tuh bener-bener berasa dan impactnya juga kena dikit ke kamar dia. He's alive. He survived. Nextnya adalah produsernya The Omen, Harvey Bernhard. I think namanya Harvey Bernhard karena ada scene-nya The Omen yang ada di Italy, which is in Roma. Dia lagi makan di restoran, and you know what happened? Dia hampir kesambar petir. Wow, now we know. So the devil is Zeus. Dia nyaris kena petir pas lagi di restoran dan pas lagi dia syuting di Roma. Wow. And from that moment, Harvey ini terkenal banget sama crew and cast membernya sebagai satu-satunya crew member yang selalu membawa salib kemana-mana. Dan dia pas lagi di interview tentang kejadian yang aneh, yang bizarre pada pembuatan film The Omen, dia pernah bilang begini, "The devil was at work.
and he did not want us to make that movie. Artinya adalah si iblis ini lagi kerja dan dia tidak ingin kita membuat film tersebut. How bizarre is that? Itu tuh hubungannya udah beda lagi, cause like you're dealing with the devil. You know, that devil is, once you met him, itu susah untuk keluar. Whoever yang survive, God always be with them. God will always be with me. Okay, so let's just continue it. Film ketiga yang akan gue ngomongin adalah The Exorcist. Ini gue ngomongin Exorcist-nya yang The Original Exorcist yang pada tahun 1973. Yap, that is very iconic. Beberapa laporan melaporkan bahwa ada 9 orang telah meninggal dunia ketika dia membuat film The Exorcist dan setelah film The Exorcist dirilis. Di film Exorcist ini ada 2 aktor yang utama, si Jack McGowan dan Vasiliki Meliaros telah meninggal dunia ketika film ini baru dirilis. Tapi kejadian yang bizarre itu nggak cuma di situ aja, masih ada banyak lagi dalam film ini. Fakta-fakta di mana film The Exorcist ini benar-benar terkutuk. Nomor 1 adalah film The Exorcist ini adalah based on true story. Film ini based on true story dan ada seorang penulis yang bernama William Peter. William Peter ini akhirnya mengangkat cerita kejadian tragedi yang beneran ini menjadi ke novel. Setelah dia membuat novel, ya udahlah diadaptasikan ke film. Fakta nomor 2 adalah ketika mereka syuting itu pernah di-delay lumayan lama loh guys, dan ada sebabnya. Ketika dia lagi syuting dalam rumahnya let's just say si gadis yang kerasukan ini, rumahnya malah kebakaran. Tiba-tiba kebakaran. And you know what's creepy? Semuanya area satu rumah itu kebakaran, tetapi cuma kamar tidur kalau di filmnya itu si cewek yang kerasukan. Dimana si cewek yang kerasukan ini kan ada kamarnya. Nah, kamar tidurnya itu nggak kebakar sama sekali. And what's creepy again, pintu kamar tidur tersebut sama sekali nggak kena api, so it's just clean. Semuanya clean, tapi dinding kanan kirinya udah gosong seronggo lah pokoknya. Next adalah ketika syuting adegan di mana si cewek yang kesurupan ini ngelempar ibunya, aktris yang menjadi ibunya, which namanya adalah Ellen Burstyn, namanya Ellen, dia benar-benar terluka dalam adegan itu. Jadi bukan special effect, bukan dari make up atau darah palsu. Ternyata dalam adegan itu, jadi kalau lu nonton The Exorcist Again, pas lagi ibunya dilempar sama si anak kecil itu, dia itu bener-bener kelempar, dia bener-bener berdarah, tangisannya itu beneran, dan sakitnya itu beneran. Dan sampai sekarang, aktris yang bernama Ellen ini masih tidak bisa melupakan traumanya ketika dia syuting film The Exorcist. Fakta yang terakhir adalah aktris yang menjadi cewek yang kesurupan ini, yang anak kecil yang jadi kesurupan ini, for some reason kata aktrisnya, ada sesuatu yang membuat dia jadi lose control, dimana maksudnya dia kayak nggak punya kendali, seakan-akan badannya itu dikendaliin sama sesuatu. Ketika dia lagi syuting adegan kesurupan, tulang belakangnya di punggung itu patah. Yang bikin gue merinding sih, maksud gue, yang kita kira itu aktingnya keren banget ya, padahal film jadul dan aktor-aktornya pada pinter ya. Ternyata dalam film horror tersebut, adegan yang dalam film itu sebenarnya benar-benar terjadi di luar kendalinya si aktris cilik ini. Kan dia diikat tuh di The Exorcist kan, itu tuh katanya badannya bukan dia yang gerakin, something else, sampai tulang belakang si aktris ini, di tulang belakang punggungnya itu patah. So film keempat adalah Rosemary's Baby. Rosemary's Baby pasti kalian juga pernah denger lah. Sebulan setelah film ini dirilis, produser film tersebut yang bernama Roman Polanski telah kehilangan istrinya dan anak bayinya yang masih di perut istrinya. Mereka meninggal. I know some of you yang horror addict pasti pernah dengar nama Roman Polanski yang kehilangan istrinya dan anaknya yang masih bayi dalam perut istrinya juga dibunuh. I'm talking about
Sharon Tate. Sharon Tate adalah istri dari Roman Polanski. Untuk ngomongin si Sharon Tate ini, gue bakal bikin video yang terpisah karena sejarah tentang si Sharon Tate itu lumayan banyak. And Sharon Tate adalah salah satu korban yang terkenal dari pembunuhan yang terkenal yang dibunuh oleh pembunuh terkenal. Dibunuh sama Charles Manson. Charles Manson adalah salah satu pembunuh terkenal di Amerika Serikat, or let's just say the world. Last but not least adalah The Sword of Tipu Sultan. Oke, jujur aja, gue belum pernah nonton film ini, The Sword of Tipu Sultan, and it's not even film Amerika. Ini film India. Dan ini bukan film horor sih. Jadi lu jangan, kok lu malah masukin ke 5 film horor ini? Wait. Yang bikin horor dalam film The Sword of Tipu Sultan ini adalah pas lagi pembuatan film ini. Anyway, film ini diadopsi dari novel terkenal di India. Karya, namanya siapa nih? Bhagwan Gidwani. Nah, ketika pembuatan film The Sword of Tipu Sultan ini, film ini telah memakan korban kurang lebih 62 orang tewas. Terbakar hidup-hidup ketika lagi syuting. Terbakar hidup-hidup, woy. I swear guys, gue bukannya karena gue ngomongin horror or stuff like that, gue tiba-tiba kayak I just wanna tell you guys, dari tadi di samping gue tuh ada bunyi tek. Mungkin kalian gak dengar, but if you hear it, then that's it. Gue cuma pengen ngasih tau lo ya guys, ini emang di luar dari topik konten ini, tapi every time I do something that is evil, yang kayak video tentang I don't know like devils, demons, and whatever that is, there's something I feel it, okay? There's something that's trying to, you know, ganggu. I just feel it. Anyway, I'll be okay. So yeah, that is it guys. 5 film horor yang telah memakan korban jiwa. Even though yang kelima itu bukan horor-horor banget, cause I actually never watch it. But if you wanna watch The Sword of Tipu Sultan, then go ahead. So I will see you when I see you. Thank you so much guys for watching this horror video of Sasha Marissa. And if you want more, dan kalau lu nggak mau ketinggalan dengan video-video gue yang lain, it is better if you like and subscribe my channel, bitch. Dan turn on the notifications, because kalau lu punya notification, pasti ketika gue ngupload jeder langsung keluar Sasha Marissa upload something else, okay? Gue trying to be groovy and stuff, cause honestly, gue rada ngeri sekarang, okay? I don't know what's right there, but I do not want to see something there, okay? So, I will see you guys. Bye-bye. Love you.